Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Purnama Harahap, NIM 0704183136. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem endokrin untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia dengan dosen pengampu Ibu Syukri MSc. Langsung saja, yang pertama ada yaitu pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau dukles, di mana respon sistem endokrin ini bersifat lambat. Komunikasi sistem endokrin juga melalui media yaitu hormon, di mana hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Sifat-sifat hormon yaitu bekerja secara spesifik pada organ bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Hormon dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Hormon bekerja lambat. Pengaruh hormon juga tidak spontan seperti pada pengaturan oleh saraf. Hormon merupakan senyawa kimia yang tidak dihasilkan dalam setiap waktu, namun akan diproduksi apabila dibutuhkan. Kemudian, kelenjar endokrin ini terbagi menjadi 8, yaitu kelenjar hipofise atau pituitari yang terletak di dalam rongga kepala dekat dasar otak, kelenjar pineal berada di atas kelenjar pituitari, kelenjar tiroid atau yang biasa dikenal dengan kelenjar gondok yang terletak di bagian leher depan, kelenjar paratiroid yang terletak di dekat kelenjar tiroid, kelenjar suprarenal yaitu terletak di kutub atau ginjal kiri kanan, pulau Langerhans yaitu terletak di dalam jaringan pankreas, kelenjar kelamin, di mana kelenjar kelamin ini terbagi menjadi 2, pada laki-laki berada di testis dan pada perempuan berada di indung telur. Kemudian yang terakhir ada kelenjar thymus yaitu terletak di dalam mediastinum di belakang sternum. Kemudian di sini saya menampilkan gambar dari bagian-bagian kelenjar endokrin serta lokasinya. Selanjutnya yaitu hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan ada yaitu faktor releasing dan faktor inhibiting. Di mana kedua faktor ini bersifat untuk mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Kemudian hormon yang dihasilkan hipotalamus ada yaitu CRH. CRH ini adalah hormon pelepas kortikotropin yang terlibat dalam respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional. Hormon ini memberi sinyal pada kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon adrenokortikotropik. Kemudian ada kelenjar pituitari yaitu kelenjar ini disebut dengan master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar ini dibagi menjadi 3 lobus yaitu lobus anterior, posterior, dan intermediat. Lobus anterior yaitu memiliki hormon yang dihasilkan ada GH atau somatotropik, prolaktin, TSH, gonadotropik hormon atau yang terbagi menjadi 2 yaitu LH dan FSH, dan yang terakhir ada ACTH. Lobus posterior ini terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut dengan neurohipofise dan memiliki hormon yang dihasilkan ada yaitu 2, ADH atau vasopressin dan oksitosin. Yang terakhir ada lobus intermediat yaitu terletak di antara lobus posterior dan anterior dan menghasilkan MSH atau melanotropin, dan selain itu juga menghasilkan endorfin. Kemudian kelenjar pineal, kelenjar ini terletak di atas kelenjar hipofise yang menghasilkan hormon melatonin dan berfungsi untuk mensekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Kemudian kelenjar tiroid, kelenjar ini terletak di bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea. Kelenjar ini terbagi menjadi menghasilkan 3 jenis hormon yaitu triiodothyronin, tetraiodothyronin, dan tirokalsitonin. Kelenjar tiroid ini merupakan bahan dasar pembentukan hormon iodium yang diperoleh dari makanan dan minuman dan memiliki fungsi yaitu mengatur metabolik, mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran CO2, mempengaruhi perkembangan susunan saraf dan merangsang pertumbuhan. Kelenjar paratiroid, kelenjar ini menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon paratiroksin. Fungsinya yaitu meningkatkan kadar CA dan menurunkan kadar fosfat, meningkatkan reabsorpsi tulang SHG serum CA agar meningkat, dan organ target PTH yaitu tulang, ginjal, dan usus halus. Kemudian kelenjar pankreas yaitu terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke ileum. Jaringan utama pankreas yaitu terdiri dari 2 yaitu acini dan pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini terdiri dari beberapa sel yaitu sel A, sel B, sel C, dan sel D.
Sel A menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian sel B yaitu mensekresi insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah. Sel C mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH dan menghambat saluran cerna. Dan yang terakhir sel D itu mensekresi polipeptida atau gastrin. Kemudian kelenjar adrenal yaitu terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut dengan kelenjar suprarenal. Kelenjar ini terdiri dari dua lapis yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom. 90% hasil sekresi medula adrenal ini adalah epinefrin atau adrenalin. Sisanya adalah norepinefrin. Medula adrenal berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernapasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Korteks adrenal dibagi menjadi 3 zona yaitu zona glomerulus yang menghasilkan aldosteron, zona fasciculate yang menghasilkan kortisol, dan zona reticularis yang menghasilkan androgen. Kelenjar timus, kelenjar ini terletak di dalam mediastinum di belakang osternum, menghasilkan hormon stimus yang hanya dapat dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram dan akan bertambah pada masa remaja mulai dari 30 sampai 40 gram. Kemudian akan berkerut. Di mana fungsinya itu meningkatkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin dan sebagai imunitas tubuh. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, dan hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Kelenjar testis menghasilkan 3 macam sel di dalamnya yaitu spermatogonia atau spermatozoa, sel Leydig, testosteron LH, dan Sertoli ABP dan FSH. Kemudian kelenjar ovarium. Ovarium ini menghasilkan 2 macam hormon yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen ini dihasilkan oleh folikel de Graaff. Hormon ini berperan penting dalam mengatur sistem reproduksi, dan hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bu.